salib-Mu, pulihkanku. Kuasa salib-Mu, pulihkanku. Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita nyatakan, Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. sungguh kami berserah kepada-Mu. Sungguh ku berserah, ku percaya. Sungguh ku Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Kau yang terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau pulihkan aku Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah kita. Selamat buat kita semua yang sudah bertahan di titik ini. Gak mudah memang untuk menjalani, tapi Tuhan gak akan diam. Buktinya kita masih diberi kebaikan setiap harinya. Tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan menggenapi janjinya, bahwa Tuhan berkorban di kayu salib untuk menebus dosa kita.
Mari kita sambut Tuhan Allah kita yang bangkit dan membuat kita bebas dari belenggu dosa, membuat kita menjadi kuat, menjadi berkat, dan menjadikan segalanya indah.
Terima
pengintaian dasar. Sebab dialah Raja Allah perkasa. Surga bumi menyembah Engkau Tuhan. Mari SGS, saatnya kita bersuka cita. Haleluya. Mari tepuk tangan dan bersuka cita buat Allah kita yang hebat. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus dalam jiwaku. Lewati badai, lewati badai, tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi-Mu menyembah. Yang firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Sebab Kaulah Tuhan kami yang perkasa. Sebab bukan dengan kuat gagahku, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus dalam jiwaku. Lewati badai, tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku, SGS katakan. Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. SGS yang percaya bahwa Dialah Raja kita, yang percaya bahwa Dialah Allah kita yang perkasa, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami memuji Engkau Tuhan. Kami bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan, sebab kemenangan telah Kau berikan kepada kami. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus Tuhan Allah perkasa. Yesus Tuhan Allah perkasa. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan Allah perkasa. Yesus Tuhan Allah perkasa. Betapa hebat, betapa kuat. Saya tepuk tangan yuk. Dia percaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. SGS berikan sorak-sorai yang lebih terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini biar kami merasakan kasih.
Mari ambil waktu untuk kita boleh mengucap syukur dan berterima kasih buat Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia mati bagi kita semua. Bersyukur, berdoa semua, angkat suara. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih buat segalanya. Lebih dari segalanya Tuhan. Kau mati bagi kami dan Kau disiksa. Engkau mati bukan untuk malaikat dan untuk makhluk yang lain, tapi Kau hidup mati bagi kami. Siapa kami, orang yang berdosa, banyak cacat dan celah hidup ini. Kami kotor tapi Engkau terima kami dan Kau bersihkan kami dengan darah-Mu. Pengorbanan yang sebuah tiada taranya, yang tak pernah berhenti. Kami bisa mengucap syukur karena keagungan salib yang begitu hebat. Salib yang luar biasa yang mengingatkan kami akan cinta-Mu pada kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami hanya tertuju kepada firman-Mu dan berbicaralah. Pada hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus, haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan yang luar biasa. Wow, selamat pagi semua. Pagi ya. Saya juga menyapa yang ada di Youth Center karena ruangan sudah penuh. Yang ada di Youth Center, selamat pagi semua. Bahkan yang ada di rumah, juga yang belum bisa beribadah karena situasi dan kondisi. Dan juga yang baru pertama kali datang, saya mengucapkan selamat datang, welcome di SGS. Bahkan yang sudah vaksin 2 kali, yang hadir hari ini boleh tepuk tangan buat semua teman-teman kita yang hadir hari ini ya. Saya tahu Bapak Ibu tadi, saya tahu udah lama gak ke gereja, pengen ke gereja, udah vaksin 2 kali dan hari ini boleh datang. Luar biasa ya, baik. Saya mengucapkan Jumat ceria, Jumat sukacita, Jumat kemenangan buat kita semua yang merayakan tentunya ya. Dan hari ini kita mau belajar satu tema, 3 kata 1 papan. 3 kata 1 papan, itu yang saya mau share di pagi hari ini di ibadah Jumat Agung ya. 3 kata 1 papan. Ayatnya ada di Yohanes pasal yang ke-19, di ayat yang ke-19 dan 20. Apa itu 3 kata 1 papan? Dan ini ayatnya ada di situ tuh. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis, lihat ini, bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Ya, ada 3 kata di situ. Artinya sama, ya. Jadi 3 kata di 1 papan, tulisan Ibrani, Latin, dan Yunani. Itu maksud khotbah pagi hari ini dan kita mau belajar bersama-sama. Dan cerita ini dicatat di semua kitab Injil. Matius mencatat pasal 27 ayat 37. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Markus 15 ayat 26 dicatat juga di situ. Tentang tulisan itu, Raja orang Yahudi. Lukas mencatat juga 23 ayat yang ke-38. Inilah Raja orang Yahudi. Yohanes 19 ayat 19. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Nah, menarik untuk kita pelajari hari ini. Saya tidak akan membahas tentang perbandingan 4 ayat di kitab Injil ini. Walaupun beda, kita tidak perlu persoalkan karena esensinya sama. Ya, ini cuma gaya penulisan dari sang penulis saja. Nah, apa sih makna yang terkandung di dalam 3 kata itu dalam 1 papan? Ya, saya berdoa. Saya minta hikmat Tuhan, Tuhan apa yang perlu kau sampaikan di Jumat Agung. Biasanya kalau Jumat Agung Paskah, saya banyak waktu untuk merenung apa yang baru yang Tuhan ingin sampaikan ya. Saya sendiri diberkati bahan ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nomor satu, salib itu menggantikan kita, itu nomor 1.
Apa arti tiga papan, tiga kata di satu papan? Arti yang pertama adalah salib itu menggantikan kita. Matius 27 ayat 37, saya bacakan ini ya. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Jadi kalau orang disalib itu biasanya papan di atas itu adalah alasan kejahatan apa yang dibuat oleh orang itu. Jadi papan ini akan ditempel di sini, kan gitu. Ya. Sehingga semua orang itu kalau melihatnya bisa tahu, oh, dia nyuri, dia pemerkosa, dia judi, ketangkep begitu. Saya ingat waktu 6 bulan di Sulawesi, praktek lapangan ada di sana. Saya dengar Bapak Ibu, ini benar terjadi. Satu orang itu mencuri ayam, mencuri beberapa perhiasan satu rumah. Ketangkep. Dan saya cukup ketawa, hukuman masyarakat di tempat itu cuma pakai celana pendek saja, kemudian dikasih papan kayak gini nih. Persis kayak hukuman apa orang kalau mau disalibkan begitu, diarak keliling kota, kampung sambil teriak-teriak baca tulisan ini. Ya, misalnya ini kalau pencuri gitu ya, saya nyuri, terus di sini ini ramai banget. Anak-anak kecil bawa ember, bawa macam-macam bunyi-bunyian, tung tang. Jadi semua orang kan pada keluar rumah. Ada apa. Dan ternyata baru giring orang yang bersalah. Nah, sama dengan peristiwa yang ada di Romawi. Penyalipan itu selalu bawa ini. Ini bukan batu nisan, tapi ini adalah tulisan kejahatan orang itu. Jadi ada yang bawa sehingga diginiin, ya, sambil jalan. Sehingga kalau orang-orang di sepanjang jalan lihat, tuh, ada anaknya nih. Nih, tuh. Kamu jangan seperti itu ya. Tuh tulisannya itu. Ini orang disalib gara-gara karena memperkosa. Kamu jadi anak yang benar ya. Disalib karena dia memberontak begini-begini kejahatan. Bukan teroris atau apa. Tuh jangan. Jadi dipermalukan sungguh-sungguh. Dan orang-orang di pinggir kanan kiri jalan ngerti kejahatan orang ini. Pertanyaannya apakah Yesus punya kejahatan? Gitu kan. Nah tulisannya aneh di situ. Sebab tulisannya bukan kejahatan yang ditulis. Tulisannya adalah Yesus, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Menarik kan? Menarik sekali. Jadi Matius 27 ayat 37 menyebut alasan mengapa ia dihukum. Jelas ya? Jadi ini bukan sekedar tradisi. Alkitab pun mencatat di ayat itu. Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Sesudah ia mengampuni pelanggaran kita. Bagaimana cara Allah mengampuni pelanggaran kita? Ayat berikutnya. Dengan menghapus semua hutang dosa, surat hutang. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakan dengan cara apa? Memakukkan di kayu salib. Jadi sebetulnya di kayu salib itu ada pergantian Bapak Ibu. Saya mau kasih contoh ya, Siapa yang gak pernah berdosa boleh angkat tangan atau maju? Kita sembah bareng-bareng kalau saudara gak pernah berbuat dosa. Siapapun kita pernah berbuat dosa ya. Tempel nih dosa. Betul gak? Nyuri, bohong sama istri. Kemudian bohong sama siapa? Orang tua atau suami kan gitu kan. Apalagi? Dosa apa lagi sih? Apa gak dengar saya? Apa lagi?
melakukan hal-hal yang tidak terpuji, melanggar lalu lintas segala macam, gak ada integritas. Ini terus sampai nanti Bapak Ibu. Ini kalau semua dipenuhi dengan hijau nih. Semua dipenuhi oleh hijau semua karena dosa-dosa kita. Nah, Yesus datang untuk apa? Menggantikan ini semua. Ini di pikiran nih. Kan ini pikiran, tangan, kaki ada di sini. Kaki kita tuh kadang-kadang jalan ke tempat orang-orang yang berdosa. Nih kita nih. Alkitab mencatat Tuhan menghapus ini semua. Dengan cara apa? Yesus harus dipakukan di sini. Sehingga dosa saudara itu tertutup tubuhnya Kristus. Dan jangan lupa, ini ditaruh di mana? Baca ayat Matius tadi. Di atas kepala. Apa artinya? Alkitab itu jeli dan jelas sekali. Kalau itu ditaruh di atas kepala, berarti yang di sini ada di bawah yang di sini. Itu nomor satu. Nomor dua, kalau ini tulisan adalah raja orang Yahudi, dan sebetulnya Yesus adalah raja di atas segala raja, yang ini berlaku enggak kira-kira? Hah? Sudah otomatis rontok karena ada kekuatan legitimasi yang lebih kuat daripada hukum yang ada di sini. Hukum dosa, hukum dakwaan, hukum neraka, hukum apapun nggak akan berlaku kalau ada capnya yang di sini nih. Saya mau kasih contoh sederhana saja. Kalau kita ada pertemuan Pak Jokowi datang misalnya kayak gitu. Kasih sambutan buat kampung itu. Saya pikir Pak RT, Pak RW enggak perlu sambutan. Betul nggak? Kenapa? Ada otoritas yang lebih tinggi di situ. Ya, kalau ada Pak Lurah atau Pak Camat, ya Pak RW enggak usah langsung Pak Camatnya aja. Saudara bisa bayangkan kalau itu misalnya orang sedang meninggal dunia, ya. Bayangkan, kita mendengarkan dari Pak RT, kita mendengarkan dari Pak RW, kita mendengarkan Pak Lurah, Pak Camat, dan segala macam. Itu keburu hujan Bapak Ibu. Dan keburu sore. Nangkap ya, saya kira nggak perlu. Otoritas tertinggilah yang akan menyelesaikan semua. Dan Yesus menggantikan posisi kita. Ada satu ayat di ayat Kolose ini ya. Dikatakan ia menghapuskan. Saya suka terjemahan Amplified. Dipakai kata remove. Wow. Di-remove. Ditiadakan, dihapus, sudah gak berlaku lagi. Saudara kalau ke kasir dapat nota gak kira-kira? Hah? Nih hari-hari ini dan tadi pagi baru viral yang sebelah sana. Ya, kenapa? Dosanya udah dibayar. Malunya udah dibayar, rasa sakitnya udah dibayar, kesalahan masa lalu dibayar, penolakan kesepian dibayar, semua udah dibayar lunas semuanya. Oleh siapa? Yesus. Ada satu cerita, seorang jenderal Roma, dia sedang menyerbu satu daerah. Karena logistiknya kurang, dia ngomong sama tentara. Kita makan sehari cuma sekali, kita awet-awet makanan ini karena kita masih ada beberapa hari, beberapa minggu di tempat ini. Siapa yang mencuri makanan akan cambuk 50 kali. Wow, udah kayak gitu tuh. Hukumnya kejam karena memang beberapa waktu yang lalu mereka itu kebobolan pencuri makanan ini. Makanya muncul aturan itu. Siapapun yang ketangkep 50 cambukan. Nah, satu kali ada yang nyuri. Dan ketahuan mencuri. Ditangkapnya orang ini. Dilaporkan kepada jenderal ini. Paduka ada yang nyuri. Sudah ada aturan, enggak boleh. Kok nyuri? Siapa dia? Bawa ke sini. Dan begitu dibawa, ibunya sendiri. Dia bingung, kenapa ibu harus melakukan hal ini? Ibu gak perlu mencuri, ngomong aja sama aku, nanti saya akan kasih. Gak perlu nyuri. Aku kasihan. Kasihan sama siapa? Di lorong sana ada seorang anak-anak butuh makan, keluarga gak bisa makan udah beberapa hari karena perang ini.
Semuanya itu membuat masyarakat itu habis-habisan. Aku ambil sedikit. Tapi kan itu nyuri sedikit atau banyak. Ya aku nggak tahu, ya pokoknya aku mau nolong itu maksudku. Bu nggak bisa kayak gitu. Jenderal ini dilematis antara mau mencambuk mamahnya 50 kali atau mau membebaskan karena ini mamahnya. Kalau dibebaskan orang akan mencibir dia, jenderal nggak adil. Nepotisme, kalau keluarganya sendiri dapat prioritas, dapat kemudahan. Coba kalau itu orang lain, pasti akan dibunuh, nggak cuma dicambuk. Tapi jenderal ini menunjukkan integritasnya. Kumpulkan semua tentara. Algojo cambuk sudah siap. Ibunya dibawa, lalu ibunya disuruh sujud. Begitu Algojo itu menghitung 1, 2. Jenderal itu ngomong, stop. Stop. Lalu dia buka jubahnya. Dan dia taruh tempatnya ibunya. Dan dia angkat ibunya. Ibu gak perlu melakukan ini. Biar ini aku yang melakukan. Jangan ibu yang harus nanggung. Ibu gak perlu nanggung. Biar anak yang nanggung. Ibunya disuruh berdiri. Jenderal ini yang sujud. Cambuk. Tentaranya gak mau. Cambuk. Tentaranya sungkan. Kau perlu cambuk aku atau kamu kubunuh. Karena kau tidak taat. Cambuk. Cambuk 50 kali akhirnya. Saudara mungkin pernah dengar cerita itu. Tapi cerita itu saya ingin mengingatkan. Begitu dalamnya cinta Kristus kepada saya dan saudara. Kita tuh yang harusnya mati. Tapi digantikan oleh Yesus. Boleh tepuk tangan buat Tuhan yang baik buat kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Kita harusnya tersalibkan. Emang kalau sudah berdosa minta maaf selesai? Halo? Cek enak rek. Upah dosa itu apa? Maut. Saudara mencuri ditangkap ya diadili. Kalau udah diadili terus minta maaf selesai. Gak dihukum. Pak sorry pak saya itu badok, saya itu mencuri ngerampok segala macam. Karena anak saya itu mau kuliah. Istri saya itu hamil tua katanya kembar 3. Wah persoalan keuangan kami sedang mepet. Jadi kami terpaksa nyuri pak. Tolong ampuni saya kalau saya masuk penjara gimana istri saya dan sekolah anak saya. Saya tidak bisa apa-apa, please. Saya tidak akan melakukan. Pertanyaan saya, dibebaskan gak kira-kira? Ya enggak lah, enak aja. Tetap hukum harus jalan. Hukum jalan, kasih juga jalan. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita bukan tensinya 300. Kalau saudara berdosa langsung disikat. Enggak, kasihnya lebih panjang, lebih besar. Marahnya sekejap. Tapi cintanya buat saya dan saudara itu selama-lamanya. Katakan amin. Katakan amin Bapak Ibu. Luar biasa. Marahnya Tuhan itu sekejap. Selesai udah ya udah. Tapi kasih dan cintanya itu selama-lamanya. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat ini seringkali dikutip hanya sekedar bilur-bilurnya sembuh. Sampai di situ aja. Wes Pak, Bu, percaya bilurnya menyembuhkan. Kita percaya bilurnya menyembuhkan. Tapi ayat itu jangan dipotong begitu saja. Ada ayat yang menarik, saya mau singkapin ini. Dengar baik-baik. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, harus apa dulu berarti? Harus apa dulu? Biar mengalami bilur-bilurnya yang menyembuhkan. Apa dulu? Mati di dalam dosa. Gimana kita mati dalam dosa? Terima Yesus yang menggantikan dosa-dosa kita. Terus hidup dalam kebenaran. Begitu kita hidup dalam kebenaran, oleh bilurnya kamu sembuh. Sebab ayat itu dilanjutkan di ayat berikutnya. Sebab dahulu kamu sesat. Loh apa hubungan sesat sama bilur yang menyembuhkan? Berarti orang ini gak ngerti kebenaran. Cuma tahu Yesus tukang menyembuhkan. Yesus pokoknya ya Tuhan orang Kristen. Cuma itu aja. Tapi gak kenal secara pribadi.
Tidak melekat secara pribadi. Nah begitu kita melekat secara pribadi, kita ngerti kebenaran dan kita melakukan kebenaran. Dengar, bilurnya menyembuhkan. Orang luar dunia juga suruh ngomong bilurnya menyembuhkan juga bisa. Tapi pertanyaannya apakah kau terima Yesus dan mengenal pribadinya? Belum. Ayat ini jangan diperkosa, di otak-atik. Sehingga otak-atik teologi gitu kan namanya. Nah, ada satu penelitian, Kurt Meininger, dia berkata gini, jika kita dapat meyakinkan pasien rumah sakit jiwa bahwa dosa mereka telah diampuni. Lihat ini, pastilah 75% dari mereka akan keluar besok pagi. Ini penelitian, 75% kalau dia yakin dosanya diampuni, kesalahan masa lalu diselesaikan di atas kayu salib, Yesus sudah menggantikan, besok pulang. Langsung tanda tangan dokter. Penelitian itu tidak tahu benar atau tidak, tapi kayaknya benar. Karena ini seorang ahli psikologi yang cukup terkenal sekali. Kalau ini benar, berarti jaminan keselamatan, kehidupan itu perlu buat kita. Apalagi yang waras. Yang waras saja bisa sehat, apalagi yang tidak waras. Yang tidak waras saja bisa sehat, apalagi yang waras. Nangkap maksudnya? Saya ulangi biar saudara nangkep. Kan ini masih pagi ya. Yang tidak waras saja 75% ngerti kebenaran bisa waras. Apalagi yang waras tahu kebenaran. Saya percaya pulang sehat, yakin semuanya. Amin. Coba lihat kanan kiri ada wajah RSC. Nggak ada ya, saya kira nggak ada ya. Yesaya 53 ayat yang ketiga dan keempat. Dia dihina, dia dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasanya menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sungguhlah penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Lihat ayat itu. Penyakit kita yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita kira dia kena tulah. Atau dipukul dan ditindas oleh Allah. Terus ayat berikutnya. Ia tertikam karena pemberontakan. Harusnya kita yang tertikam karena dosa-dosa kita, Pak, Bu, saudara sekalian. Kita itu manusia yang harusnya masuk neraka. Wajah kita tuh tidak ada masa depan. Saya yakin. Wajah kita tuh tidak punya surga sebetulnya. Kalau bukan Yesus yang mati menggantikan kita, nggak akan mungkin itu terjadi anugerah. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Semua akibat dosa di kayu salib ditimpakan ini kepada Yesus. Yesus menggantikan saya dan saudara. Dia yang mulia dihina di kayu salib. Dilecehkan begitu hebat. Dicambuk. Jujur ya Pak ya Bu. Dosa kita itu yang tidak kelihatan. Kalau sampai ketahuan, ketangkep aja deh. Kita pasti malu. Betul gak? Saya mau ngomong gini ya. Untung Tuhan sayang sama kita. Tidak di blow up kemana-mana. Masalah kekurangan keluarga, pribadi Anda, kegelapan Anda dalam kehidupan ini enggak dibukakan semua. Kalau dibukakan, kita habis sudah. Kita habis karir, kita habis, pelayanan habis, berhenti semuanya. Itu karena Tuhan sayang sama Anda. Dan Anda harus tahu bahwa dialah yang menggantikan di sini. Dia dipermalukan habis-habisan. Yang kita lihat itu pakai penutup. Untuk menutupi auratnya, kita tidak tahu aslinya kayak apa. Yesus dihina, diludahi begitu hebat.
Anda ketawa bersuka cita hari ini bukan karena apapun. Semua karena Yesus yang sudah menanggung semuanya. Oleh bilurnya kita sembuh. Saya bisa berdiri hari ini pun semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kalau enggak sudah berapa kali itu saya mau mati. Tabrakan di Tawangmangu, COVID-19, dan banyak hal. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Semua karena Tuhan. Ya. Bilurnya itu dipakai kata kaburah. Itu dalam bahasa Ibrani. Yang artinya jenis luka yang memanjang akibat pukulan atau cambukan. Kaburah. Itu bahasa Ibraninya. Darah yang tertetes. Cambuknya orang Roma itu bisa 3, bisa 4. Ininya 1. Tapi ujungnya bisa 3, bisa 4. Dan di ujung itu ada tulang domba. Tulang domba. Itu kalau dicambuk bisa lengket. Bisa masuk ke daging dan kulit. Dan itu kalau ditarik itu bisa sobek. Dan itu kalau ditarik sobeknya bisa panjang. Dan itulah bilur. Oleh bilurnya kita boleh sembuh. Saya berdoa teman-teman saudara-saudara yang sakit. Baik itu dalam pukulan dalam batin hati kita. Tuhan menanggung semuanya. Kita boleh sembuh lewat perjamuan hari ini. Nomor 2. Apa arti 3 kata 1 papan? Artinya ini yang kedua. Yesus mati bagi semua bangsa. Yesus mati bagi semua bangsa. Ayat 20 di kitab Yohanes dikatakan begini. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan dekat kota. Kata-kata itu tertulis dalam bahasa apa? 1 Ibrani, jangan dibalik-balik. Ibrani, Latin, dan Yunani. Saya kesini dulu Bapak Ibu. Saya akan terangkan ini. Saya berharap saya bisa menerangkan dengan sesederhana mungkin. Dari hasil penelitian studi kata yang saya coba untuk gali ya. Dalam bahasa Ibrani itu ada namanya akronim. Akronim itu singkatan. Ya, Yotam Tedi Kusnandar, YTK. Itu namanya akronim. Ya. Yotam, Bambang, sama Slamet. SBY ya. Itu kalau yang dengar hayang bio ya. Slamet, Bambang, Yotam, SBY. Dan itu namanya akronim. Tahu akronim ya? Nah, coba lihat akronimnya. Dalam bahasa Ibrani ditulis Yeshua Hanotsri Melech Hayeyudib. Saya ulangi, Yeshua Hanotsri Melech Hayehudim. Ya. Ya enggak perlu dibaca ya. Ini cuma pengetahuan saja Bapak Ibu. Tapi biar saudara ngerti. Dalam bahasa Ibrani ditulis Y, N, M, dan Y. Itu yang paling atas. Itu akronimnya. Saya perlu jelaskan ini. Akronimnya Y, N, M, Y. Oleh orang-orang golongan pengikut Yahweh. Ini dipelintir sedikit. Sehingga dipaksa bunyinya bukan YNMY, tapi YHWH. Dan kalau saudara dengar khotbah-khotbah yang lain, ada orang, namanya yang ada di sini ini singkatannya YHWH. Saya kasih tahu ya, itu salah. Tidak tahu datanya dari mana. Sebab kalau bahasa asli mau belajar sungguh-sungguh, itu akronimnya YNMY. Nah bahasa latinnya Eusus Nazarenus Rex Eudareurium. Itu kalau disingkat INRI. Namanya INRI. Pernah dengar kata INRI? Kalau beli salib, ada di sini tulisannya INRI. Salah. Tulisannya bukan INRI tok, tulisannya 3 bahasa. Nanti saya terangin dari mana muncul INRI. Biar saudara ngerti kebenaran ini. Bahasa Yunani
dipakai kata Eusos, ho Nasareus, ho Basilianus, to Eudetion. Ya, itu disingkat INBI. Nah, kata Inri itu muncul pertama kali diangkat oleh seseorang namanya Fra Angelio alias Guido di Pentro. Itu abad 13. Seorang pelukis Renaissance Italia Biara menulis itu dalam versi Inri. Menghapus 3 kalimat ini semua, hanya nama Inri saja. Pertanyaannya betul enggak? Dan Alkitabiah enggak? Ya enggak Alkitabiah kalau saya jawab. Karena itu 3 kata Ibrani. Nanti saya terangkan kenapa harus Ibrani. Kenapa harus Latin. Kenapa harus Yunani. Enggak cuma Inri loh. Dan ini dipakai oleh teman-teman kita, golongan yang lain. Nah, kalau saudara lihat di Ibrani, Yosua, Hanotsri Melech, Hayem Yehudin, itu enggak ada kata Yahweh ya. YHWH kan enggak muncul itu. Yang ada YNMH. Jadi di perjanjian baru naskah yang benar, Yod, Nun, Mep, Yod. Itu kalau saudara mau belajar abjadnya ya. Alef, Bet, Gimel, Dalet dan segala macam. Yod, Nun, Mem, Yod. Gak ada namanya Yahweh di tulisan itu. Kenapa Pak Yota mau perlu? Oh saya perlu jelaskan ini agar saudara gak bingung nantinya kalau dengar khotbah orang lain. Wah ini ada tulisan Yahweh. Wah kita harus panggil Allah, kita gak boleh sebut Allah. Harus sebut Yahweh. Ya salah, ini gak ada Yahwehnya. Bahasa aslinya ya, gak tahu dia belajar Ibrani atau tidak. Oke, mari kita ketiga tulisan ini. Tulisan pertama itu pakai Ibrani. Enggak pakai Yunani, enggak Latin. Ibrani ada di atas. Kenapa? Ya ada orang Yahudi di situ. Ada orang Yahudi di situ. Tulisan Ibrani itu mewakili kaum keagamaan. Dan mewakili keangkuhan spiritual yang ada pada waktu itu. Itu tulisan Ibrani. Karena Yesus, jujur ya, Yesus itu menjadi korban pembantaian orang-orang beragama. Itu otaknya ada di situ. Kenapa Ibrani perlu ditulis di situ? Oh perlu. Karena apa? Karena agar orang-orang Ibrani atau Yahudi baca ini ngerti. Yang enggak baca, yang enggak bisa tulisan Yunani, enggak apa-apa. Yang enggak bisa tulisan Latin, enggak apa-apa. Tulisan Latin itu tulisan Roma. Lah ini, oh ngerti. Enggak ada Hono Coroko. Karena enggak ada orang Jawa. Nangkap ya? Maksudnya, sudah nangkap enggak? Nangkap ya? Kenapa ditulis Ibrani? Ya karena ada orang Yahudi di situ. Sehingga orang Yahudi yang enggak tahu apa-apa membaca tulisan itu. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Yesus menjadi korban dari keangkuhan spiritual. Orang-orang yang mabuk agama. Yang tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias. Orang-orang agama waktu itu adalah orang-orang yang tipikal hidup dalam kemunafikan. Bersembunyi dengan jubah-jubah agama yang ada. Isanya cuma kerahkan massa. Isanya cuma menggunakan kekerasan-kekerasan. Baca ayatnya. Pilatus ditekan dengan kekerasan. Kalau zaman sekarang demo, kerahin massa gitu. Orang ini nggak berpikir ketuhanan. Tapi justru mentuhankan agama. Bisa ditampilkan slide-nya. Itu yang terjadi dengan orang-orang yang ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ulangi, orang ini nggak berpikir soal ketuhanan. Yesus sebagai Tuhan yang disembah. Enggak, dia mengurus bagaimana keagamanya itu dihidupi. Itu orang-orang yang model gini loh. Nyanyi, nyembah. Nggak peduli Tuhan datang atau enggak. Yang penting nyanyi. Yang penting nyembah. Loh itu kan mentuhankan agama, ritual, liturgi. Tapi nggak merasakan Tuhan yang hadir.
Yesus hadir di situ untuk menyelamatkan. Tapi mereka nggak percaya sama Yesus. Mereka selalu mempertentangkan dengan sabat, peraturan-peraturan, agama semua. Yesus kasih kehidupan semuanya. Dulu hukumnya Musa kayak begini. Sekarang minggu kok libur pakai online. Itu orang-orang agama bisa teriak-teriak. Natal harusnya pakai pohon Natal, pakai begini-begini. Itu Kristen-Kristen agama lah saya kira. Yang terus berkajang sama tanda-tanda lahiriah, tapi tidak terus menekankan hal-hal yang esensial. Yesus menjadi korban untuk orang-orang ini. Ini yang pertama. Yesus mau bereskan di situ. Yesus mau bersihkan orang-orang beragama, saya dan saudara yang melayani siapapun kita. Tuhan mati buat kita semua. Yang munafik yang di mimbar atau apapun, pakai jubah atau apapun, yang berkata-kata rohani, penyembahan bahasa roh, ngomong juga bahasa, jalan sampai bahasa roh. Tapi hidupnya ngelanggar lalu lintas lah. Nabrak lah, lari gitu. Hei dengar baik-baik. Tuhan mau mati bagi Anda hari ini. Dan Tuhan mau bereskan itu. Dan Tuhan mau angkat engkau dalam hidup yang benar. Jangan mengaku Kristen kalau Anda tidak menghidupi Yesus yang berkorban dalam hidup Anda. 2, tulisan Latin. Tulisan Latin ini mewakili kekuatan politik yang ada waktu itu. Yaitu kekuatan Roma. Politik yang seringkali menyalibkan kebenaran. Mengorbankan kemanusiawian. Kemanusiaan dikorbankan hanya kepentingan golongan dan politik. Politik itu kejamnya minta ampun. Gak peduli teman, sahabat, sikat-sikat Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Itu tulisan Latin. Yesus menjadi korban dari pertarungan politik antara Pilatus dan imam besar waktu itu. Pilatus yang gak mau, notabene dia gubernur, diacak-acak terus digantikan orang lain. Notabene imam-imam besar yang ada di sana ketakutan kalau iuran bait sucinya menurun, ketakutan popularitasnya menurun, ketakutan pengikutnya mulai lari semuanya dan ikut Yesus. Ketakutan itu membuat kelicikan akal berpikir secara politik dan menghancurkan semuanya. Politik itu kejam. Politik itu sudah masuk ke ranah gereja kadang-kadang. Kadang-kadang kalau pemilihan ketua sinode, teman-teman kita kadang-kadang mainnya juga politik. Main belakang. Ada beberapa yang saya dengar pemilihan ketua sinode pakai amplop juga. Apa bedanya sama politik yang ada di luar? Ngeri kan? Ngeri sekali. Yesus mati menghancurkan semua politik dan pemerintahan tatanan-tatanan ini. Dan dia memperkenalkan, aku raja orang Yahudi. Inilah raja orang yang benar. Terakhir, tulisan Yunani mewakili orang terpelajar dan cendekiawan. Intelektual di sana cukup berkembang. Intelektual seringkali dipakai bukan untuk memperjuangkan kebenaran, namun untuk memperjuangkan kepentingan pribadi dan golongan, bahkan menolak kebenaran itu sendiri. Kamu begini-begini, oh enggak bisa dong pakai intelektual semua. Pakai pikiran semuanya. Itu orang-orang model orang Yunani. Sudah tahu orang Yunani. Filsuf-filsuf itu cukup beken, cukup ternama ada di sana semua. Dan Yesus mati buat model orang-orang seperti ini. Artinya begini, Yesus mati untuk semua golongan, untuk semua bangsa yang ada. Baik itu rohaniawan, baik itu juga kaum politikus yang bekerja di luar. Baik juga para cendekiawan, para pemikir-pemikir. Yesus biarlah menjadi raja yang memerintah atas semua area-area ini. Baik kehidupan keagamaan, ibadah-ibadah kita. Biar Yesus yang dimuliakan di tempat ini. Kita datang bukan untuk mencari artis.
Bukan karena pendeta yang terkenal atau siapa musiknya hebat atau entertain atau gedungnya yang megah. Bukan itu, bukan itu. Banyak gereja menyulap untuk menarik massa dengan cara-cara yang gak benar. Dengan cara-cara yang licin. Politik-politik semuanya disikat semuanya. Hati-hati. Politik semua dijalanin. Untuk apa? Cari jiwa. Teman saya pernah geleng-geleng. Ini gereja. Halamannya itu dikasih spanduk gereja lain. Datanglah KKR gini. Yo marah. Betul gak? Etika udah gak ada semua. Ini gereja masih ibadah. Ada bis di luar, lu jemput jemaatnya dibawa ke gereja yang lain. Pemain musik. Di sana dibayar berapa? Dengar baik-baik. Praktek-praktek zaman sekarang itu membuat Yesus menangis. Kenapa bisa jadi seperti ini gerejaku? Udah enggak lagi menyembah Sang Kristus lagi. Sudah enggak mengagungkan Yesus lagi, tetapi mencari-cari yang lain. Yang ujung-ujungnya fasilitas dan duit dan ketenaran. Pertanyaannya, apakah Yesus perlu mati kedua kalinya? Perlukah itu? Yesus mati untuk semua bangsa. Ketiga, terakhir. Teman-teman habis ini boleh siap. Rencana Bapa terselesaikan dengan sempurna. Saya suka yang terakhir ini. Saat Pilatus angkat itu. Ini ceritanya bagus banget. Coba baca di ayat 19. Pilatus menyuruh orang menulis di kayu salib itu. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ya. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus. Jangan engkau menulis raja orang Yahudi. Tetapi ia mengatakan, aku adalah orang Yahudi. Itu beda Bapak Ibu. Aku tuh maksudnya Yesus yang memperkenalkan. Aku dulu yang ngaku-ngaku orang Yahudi. Kami enggak percaya dia raja kok. Dia yang mengaku-ngaku. Makanya jangan tulis kayak gitu. Tulisnya aku adalah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus apa? Apa yang kutulis tetap kutulis. Di sisi kali ini Pilatus agak garang. Enggak, yang tak tulis ya tak tulis. Sudah tahu cerita yang bergulir? Saudara kalau doa pagi tahu maksud saya. Pilatus pernah punya konflik dengan Yahudi. Dia bawa tentara-tentara Roma pada waktu dia jadi gubernur pertama. Tentara Roma itu di sini ada kayu, di sini ada patung Raja Wali atau patung-patung yang lain sebagai simbol itu jenderal-jenderal, gubernur-gubernur. Saudara tahu kalau jenderal itu bawa tongkat lalu ada tongkat segini nih, nangkap ya? Pernah nggak lihat petugas yang ada di negara kita? Tongkat segini ada kepalanya. Nah mereka tuh bawa kayak gitu tuh. Wow ini pentolnya. Nah orang Yahudi kan nggak suka patung di Yerusalem. Nggak boleh ada patung. Bahkan nyembah patung nggak boleh. Nah mereka nggak mau terima itu patung-patung kayak gitu. Minta disingkirkan dari Yerusalem. Pilatus nggak terima. Dikumpulkan orang Yahudi. Kamu harus terima patung ini. Oh nggak bisa. Itu menyalahi adat kami. Kami nggak boleh ada patung. Kalau kamu nggak mau, kami bunuh. Wow orang-orang Yahudi. Mereka sujud, lepaskan jubah. Dan mereka siap untuk dibantai. Kasih kepalanya itu di tanah. Silahkan. Kalau kami sampai rame-rame dibunuh. Kaisar tahu ada pembantaian. Nasibmu akan berubah. Dia takut ancaman dilaporkan sampai ke atas. Kedua, Pilatus mau membangun kanal-kanal air. Karena Yerusalem butuh support air. Dia ngambil pajak dari perpuluhan dan persembahan yang ada di Bait Suci. Diambil sama dia, pajaknya dinaikin. Untuk apa? Alasannya membangun sungai. Yerusalem butuh air. Wow, mereka teriak-teriak dan ngancem lagi. Kami akan laporkan ke Kaisar. Ini hak kami, kamu naikkan dengan ambisimu. Wow, Pilatus takut lagi. Yang kedua.
Yang ketiga, saat dia tangkap Yesus, Yesus diadili Pilatus. Pilatus ngomong apa? Aku tidak menemui satupun yang salah dari orang ini. Salibkan dia. Enggak salah kok dihukum. Gimana sih? Salibkan dia. Ya udah, biar rodok lerem disesah. Begitu disesah, nih ditampilkan. Dah, marem, ndak mau, pokoknya dibunuh. Wes pokoknya kayak gitu. Ya udah, biar rodok lerem, pilih yang ini atau pemberontak seorang yang begal yang terkenal waktu itu. Mau dilepaskan yang mana? Penjahat atau Yesus? Penjahatnya dilepaskan. Wah, bingung Pilatus. Karena Pilatus mau bebaskan Yesus. Terakhir, wah ini udah. Massa itu dikerahkan, dibayar sama imam-imam. Buat kerusuhan. Dan akhirnya Pilatus mulai gak tenang, terusik. Lalu akhirnya dia cuci tangan. Ya udah terserah kamu. Kalau mau bunuh silahkan bunuh. Tapi aku gak nanggung darahnya. Baik, kami yang nanggung. Orang Yahudi ngomong gitu, hati-hati ya. Pak Bu kalau ngomong hati-hati. Enggak apa-apa yang nanggung anak cucu kami. Loh kan kurang ajar itu. Dia otak yang nyalipkan tapi yang nanggung anak dan cucu. Betul loh itu. Zaman Hitler Yahudi dihabisi semua. Banyak orang-orang dibantai zamannya Hitler. Kenapa? Hitler sakit hati sama papahnya. Papahnya orang Yahudi. Papahnya orang Yahudi. Suka tendang dia, suka pukul dia. Yahudi dasar punya rasa sakit hati, memuncak dan akhirnya dibunuhlah, dibantainya orang Yahudi. Kembali ke Pilatus. Yang terakhir soal tulisan, cuma soal tulisan. Dia tidak mau kalah lagi sama orang-orang banyak. Orang banyak ngomong jangan tulis itu, jangan tulis. Pilatus ngomong apa? Enggak, apa yang kutulis tetap kutulis. Jadi tulisannya apa? Yesus, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Bukan akulah. Kalau akulah itu kan menurut Yesus. Menurut kita belum tentu. Tapi kalau inilah raja orang Yahudi. Berarti ini memang rajanya Yahudi. Betul gak? Nangkap gak di situ? Oh belum nangkap, saya ulangi. Dari awal. Gak nangkap ya Bapak Ibu ya. Pilatus tidak mau ditekan lagi. Apa yang terjadi sebetulnya? Saya mau ngomong ini Bapak Ibu. Rencana Tuhan gak bisa dibatalkan oleh manusia dengan kekuatan apapun. Amin. Gak perlu takut kalau Solo mau dibangun masjid yang besar. Gak perlu takut dengan apapun juga, dengan fanatisme agama yang berkelebihan. Kita percaya negara ini tetap akan mengayomi kita. Memberikan ketenangan kepada kita. Rencananya Tuhan gak akan pernah gagal. Ada orang-orang yang dicintai di kota ini yang siap untuk dipeluk dan dirawat, bahkan diberi keamanan. Gak perlu takut dengan apapun yang terjadi dengan Indonesia apapun. Doakan biar ada pemulihan, biar Indonesia makin lebih maju daripada yang sebelum dan sebelumnya. Amin Bapak Ibu. Ada 3 hal, salib menggantikan Anda. Kalau Tuhan menggantikan Anda, beri hidup Anda kepada Kristus. Yang kedua, Yesus mati bagi kita semuanya. Area pekerjaanmu, Yesus ada di sana. Rencana Bapa rencana Bapa terselesaikan dengan sempurna. Luar biasa. Mari kita hampiri Tuhan. Kita datang dan kita siapkan perjamuan suci kita kepada Tuhan. Dan mengingat korban cintanya yang luar biasa. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu.
ku menari bagimu. Ku menari karena ku tahu ku berkemenangan. Amin. Oleh curahan darahmu. Katakan darahmu Yesus. Darahmu Yesus. Bebaskanku. Darahmu Yesus. Haleluya. Ku dijadikan. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Darahmu. Bapak Ibu renungkan pujian ini. Yesus menggantikan posisimu. Yesus menggantikan semua. Harusnya kita yang terbunuh. Kita yang masuk di dalam kegelapan itu. Kita yang harusnya tercambuk. Tapi Tuhan berkata, biar aku saja. Biar aku saja. Tuhan begitu sayang kepadamu. Hari ini ayo berdoa dan berkata, Tuhan aku mau sungguh-sungguh kepadamu sekarang. Menjadikan Tuhan atas hidupku secara pribadi. Menjadikan Tuhan atas pikiran, atas semua perbuatan, atas semua pekerjaan, keluarga apapun. Menjadi raja. Di mana area pemerintahanmu ditegakkan ada di sana. Dalam nama Yesus. Kita buka perjamuan ini dan kita akan siapkan bersama-sama. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus. Oh, darahmu Yesus. Oh, kau tahu detik-detik ini 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu. Suasana kacau. Yesus tertekan. Murid-muridnya pada lari semua. Hormati korban Yesus. Hormati korban Yesus. Kita percaya yang sakit bilurnya menyembuhkan. Kekuatan baru akan mengalir. Bahkan raja kalau memerintah gak ada lagi kekuatan apapun yang akan ada di atas kepalanya Yesus. Dia raja bagimu yang memerintah atas hidupmu. Ambil hosti dan angkat. Malam waktu ia diserahkan ia memecahkannya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagimu. Makan. Agar kau mengingat akan aku. Saat kita makan kita percaya ada kuasanya. Saat kita makan kita dipersatukan dengan korbannya. Saat kita makan kita dipersatukan dengan kemenangannya. Apakah Bapak Ibu percaya? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Setelah makan ia mengambil cawan itu. Dan berkata, inilah darah yang tertumpah bagimu. Minumlah ini setiap kali kau meminumnya. Dan ingatlah akan aku. Ingat cintanya Tuhan. Ingat kasih Tuhan. Ingat bilur yang tersayat panjang. Ingat kesakitan di atas kayu salib setiap gerakan.
untuk menebus dosa kita. Kita percaya ini bukan sekedar anggur, tapi ada kuasa di dalamnya. Dengan imanmu kau minum, kesembuhan terjadi karena bilurnya menyembuhkan. Kekuatan baru bahkan hidup yang kekal Tuhan beri. Apakah Bapak Ibu percaya? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu dan mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Darah itu sedang menyatu dengan tubuhmu. Tubuhnya sedang menyatu dengan tubuhmu. Segala kekusutan dan segala dosa Tuhan bersihkan. Karena darah yang tak berdosa masuk di dalam hidupmu. Kau menjadi pribadi yang spesial. Kau menjadi pribadi yang diagungkan oleh Tuhan. Karena kau pribadi yang luar biasa, yang dicintai oleh Tuhan. Terima kasih buat korbanmu. Terima kasih buat penebusanmu. Terima kasih buat kebenaran bahwa Engkau Raja kami. Jadilah Raja buat pemikiran kami. Jadilah Tuhan atas perkataan kami. Jadilah Tuhan dalam perbuatan kami. Jadilah Tuhan dalam setiap keputusan kami. Jadilah Tuhan di area pernikahan, area kehidupan kami. Yang sampai pribadi, jadilah Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkatimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan engkau memberikan kau kasih karunia. Anugerahnya turun atasmu hari ini. Kemenangan lepas kemenangan kau akan menghadapi dalam kuasa kemuliaan. Lepas kemuliaan bersamanya. Pulang dan terima berkat-berkatnya. Kesembuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Silakan duduk dulu Bapak Ibu. Ada pengumuman? Tidak ada. Oke. Selamat pulang. Mohon bisa atur jarak biar kita tidak ada pengerumunan satu dengan yang lain ya. God bless, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Jumat Agung bersama dengan keluarga semuanya ya. Thank you guys semua. Wah ini hari ini. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu.